وهذا التكويل في الحلم المبني على هداية القرآن والسنة يشير إلى تفسير الأحلام للإمام ابن سيرين أحد العلماء التابعين الذي كان خبيرا في تكويل الأحلام في عصر جيل التابعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat fillah, kita lanjutkan kajian kita mengenai tafsir mimpi sesuai metode atau tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, merujuk pada nukilan dari Ibnu Sirin, ya, Imam Ibnu Sirin. Imam Ibnu Sirin adalah ulama tabi'in, ya, ulama tabi'in yang lahir di zaman para sahabat, ya. Beliau lahir sebelum berakhirnya 2 tahun sebelum berakhirnya pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhum. Nama lengkap beliau adalah Abu Bakar Muhammad bin Sirin Al-Basri. Beliau lahir di Basrah, Irak. Kemudian beliau lahir tahun 33 Hijriah, ya, 2 tahun sebelum berakhirnya pemerintahan atau Khulafaur Rasyidin yang keempat, yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhum. Beliau wafat pada tahun 110 Hijriah. Ibnu Sirin adalah salah satu ulama di kalangan tabi'in yang ahli fikih, ya, perawi hadis, dan beliau berguru dengan sejumlah para sahabat-sahabat Nabi yang masih hidup ketika zaman beliau itu. Di antaranya beliau menimba ilmu atau berguru kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Ibnu Sirin juga menimba ilmu agama kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum, Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhum, Imran bin Husain, ya, radhiyallahu anhum, dan Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Beliau juga merupakan guru dari salah satu tokoh tabi'in, yaitu Qatadah bin Di'amah, ya, Imam Qatadah. Juga murid beliau Khalid Al-Hadda. Ibnu Sirin ini adalah ulama yang salah satu ulama di zaman tabi'in yang memiliki keahlian dalam takwil mimpi. Makanya Syekh Ali Ahmad Ali ini menjelaskan, menguraikan tentang takwil mimpi dari Imam Ibnu Sirin. Tentunya mengangkat dari rujukan Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, serta pendapat dari para sahabat Nabi dan ulama-ulama di kalangan tabi'in dan atba'u tabi'in. Berkenaan dengan mimpi, kita perlu mengupas dulu mengenai mimpi. Mimpi adalah pengalaman bawah sadar yang melibatkan penglihatan, ya, pendengaran, pikiran, perasaan atau indera lainnya dalam tidur, ya. Terutama saat seseorang itu tidur yang nyenyak, ya. Kalau tidur tidak terlalu nyenyak, ya biasanya tidak bermimpi. Kejadian dalam mimpi biasanya mustahil terjadi dalam alam dunia nyata dan di luar kuasa pemimpi itu, ya. Kemudian mimpi itu, kalau kita dalam konteks bahasa Kamus Bahasa Indonesia, sesuatu yang terlihat atau dialami dalam seseorang tidur, ya, posisi tidur. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang mimpi cukup banyak, ya. Surat Al-Isra ayat 60, kemudian surat As-Saffat ayat 102, ya, pada episode pertama sudah kita sampaikan mimpi Nabi Ibrahim, ya, yang bermimpi menyembelih anaknya. Kemudian surat Yusuf, ya. Dalam surat Yusuf ini banyak penjelasan tentang takbir mimpi, karena salah satu mukjizat Nabi Yusuf adalah mampu mentakwil mimpi. Diberi Allah kemampuan mentakwil mimpi dengan benar. Nah,
Ada satu riwayat menjelaskan, ya, hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya dia mendengar Nabi SAW bersabda, apabila seorang dari kamu melihat suatu mimpi yang menyenangkan, maka sesungguhnya mimpi itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya ia memuji Allah, ya, bertasbih memuji Allah, berzikir memuji Allah atas mimpinya itu. Dan hendaknya ia memberitahukannya. Dan apabila ia melihat tidak demikian dari yang tidak menyenangkannya, maka sesungguhnya mimpi itu hanya dari syaitan. Mimpi yang buruk itu dari syaitan. Maka hendaklah ia memohon perlindungan, ya, berta'awuz kepada Allah. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dari keburukan mimpinya itu. Lalu janganlah ia menuturkannya kepada seseorang pun. Jangan dia ceritakan mimpi buruknya itu kepada seseorang pun. Maka mimpi itu tidak akan membahayakannya, tidak akan mendatangkan mudarat baginya, asalkan dia tidak menceritakan mimpinya itu kepada siapapun. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis ini sahih. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidaklah tinggal dari tanda-tanda kenabian kecuali berita-berita gembira. Lalu sahabat bertanya, apa itu berita gembira ya Rasul? Rasulullah bersabda, mimpi yang baik. Hadis riwayat Bukhari. Seperti di hadis yang pertama dijelaskan bahwa mimpi yang baik itu datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, bersyukurlah kalau Anda mendapatkan mimpi yang baik. Diriwayatkan dari seorang laki-laki, ya, yang berkata kepada Nabi SAW, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, sesungguhnya saya telah bermimpi melihat kepalaku telah terputus dari badanku, lalu saya mengikutinya dari belakang, ya, kepalanya menggelinding. Maka Nabi mencela dan bersabda, janganlah kamu ceritakan kepada orang lain, ya, mimpimu itu, karena itu adalah permainan syaitan terhadapmu di dalam mimpimu. Jadi mimpi yang buruk-buruk itu tidak perlu diceritakan kepada siapapun, karena itu adalah permainan syaitan, ya, dan tidak perlu pula diimani atau diyakini dan membuat kita risau, nggak perlu, dan tak perlu pula diceritakan kepada orang lain. Dari beberapa hadis, ya, dapat disimpulkan bahwa mimpi terbagi ke dalam dua bagian. Satu, mimpi baik, ya, mimpi baik yang dirasakan oleh si pemimpi berupa sesuatu yang baik bagi dirinya, bukan berupa kesedihan atau hal-hal yang dirasakan menyedihkan, membuat gundah dan gelisah. Dan juga ada yang mengatakan mimpi baik cirinya tidak didahului oleh khayalan atau pikiran sebelum seseorang tertidur. Mimpinya benar-benar datang sendirinya dan tidak terkait dengan kejadian sebelum si pemimpi tidur, ya. Misalnya dia sebelum tidur itu ngobrolin, ya, tentang suatu kejadian gitu, lalu kebawa ke dalam pikiran, pas tidur kebawa dalam mimpi. Nah, itu lain lagi, ya, itu bukan ciri mimpi yang baik, itu karena terbawa dalam mimpinya. Mimpi baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seyogyanya bagi kita yang mengalami mimpi baik memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, ya, alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga boleh menceritakan mimpi baik ini kepada orang-orang soleh, kepada orang yang dapat dipercaya, orang yang soleh, ya. Apabila seorang dari kamu melihat suatu mimpi yang menyenangkan, maka sesungguhnya mimpi itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya ia memuji Allah, ya, bertauhid atas mimpinya, dan dia mensyukurinya, ya, karena datang dari Allah mimpi baik itu, dan hendaknya ia memberitahukannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, mimpi buruk, yaitu mimpi yang dirasakan tidak baik oleh si pemimpi. Biasanya mimpi yang menyebabkan rasa sedih, rasa takut, ya, khawatir berlebihan, gundah gulana, ya, gelisah, histeris, dan lain-lain. Itu mimpi-mimpi seperti itu adalah mimpi dari syaitan, ya, sebagai musuh utama bagi manusia, sebagaimana dijelaskan dalam surah Yusuf, ya, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Syaitan hendak memberikan gangguan dari berbagai arah kepada manusia itu, salah satunya dari mimpi-mimpi. Ya, oleh karena itu, jika seseorang mengalami mimpi yang tidak disukai,
disunnahkan melakukan 5 perbuatan, yaitu mengubah posisi tidur, meludah ke kiri sebanyak 3 kali, memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, bangun dan sholat, dan tidak menceritakan mimpinya kepada siapapun, ya. Adapun mengenai meludah ke kiri sebanyak 3 kali tadi, ya itu meludahnya ada pendapat yang mengatakan bukan keluar air liur gitu ya, 3 kali saja gitu. Dan apabila ia melihat tidak demikian dari yang tidak menyenangkannya, maka sesungguhnya mimpi itu hanyalah dari syaitan, ya. Maka hendaklah ia memohon perlindungan, berta'awuz kepada Allah dari keburukan mimpinya, dan janganlah dia menuturkannya kepada seseorang pun, maka mimpi itu tidak akan membahayakannya, tidak akan mendatang mudarat baginya. Hadis riwayat Bukhari. Ya, jadi penjelasan mengenai mengubah posisi tidur, meludah ke kiri 3 kali, memohon perlindungan kepada Allah, berta'awuz ya dari godaan syaitan yang terkutuk, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu bangun dan sholat, dan tidak menceritakan mimpi buruk itu kepada siapapun, ya. Itu mimpi itu tidak akan mendatangkan mudarat ya kepada diri kita. Itu dari hadis riwayat Imam Bukhari, hadis sahih. Kemudian banyak orang yang mencoba-coba mentakwil-takwilkan mimpi ya, supaya orang ini dikagumi atau lain-lain lah ya. Lalu dia mencari-cari takwil padahal dia tidak memiliki ilmu tentang takwil mimpi. Ya, hati-hati, jangan bertanya tentang takwil mimpi kepada orang yang tidak amanah, orang yang tidak berilmu ya. Sholat 5 waktu juga enggak, atau dalam kehidupan sehari-harinya tidak terlihat sebagai orang yang menjalankan agama dengan baik ya. Jangan sembarangan menanyakan takwil mimpi kepada orang lain. Bertanyalah kepada orang yang alim, yang soleh, yang mengerti sunnah, yang menjalankan ya Al-Quran dan sunnah, amalan-amalan ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Dan orang itu memang bukan mengumbar bahwa dia bisa mentakwilkan mimpi apapun ya. Itu tidak bisa dijadikan rujukan orang seperti itu. Jadi apa saja yang ditanya dia jawab tanpa mengatakan wallahu alam bisawab ya. Kalau dia tidak tahu, cukup bilang tidak tahu. Sehingga orang yang memaksakan diri itu ya kadang-kadang mencari ramalan dari buku primbon ya, dari ramalan Tiongkok ya, ramalan kejawen dan lain-lain, sehingga ya bagi orang yang bertanya itu bisa tersesat nantinya. Apalagi orang yang bermimpi nanya takwil mimpi ke dukun, na'udzubillah min zalik. Akhirnya dukun memberikan takwil-takwil mimpi yang menyesatkan ya, yang membuat makin mudahnya syaitan menyesatkan manusia ya, sehingga tidak dibenarkan untuk bertanya takwil mimpi kepada sembarang orang. Kemudian dari hadis Bukhari, Imam Bukhari, hadis nomor 717, itu mimpi itu dibagi 3 macam. Pertama, ini dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mimpi itu ada 3 macam: bisikan hati, ditakuti syaitan, dan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kalau bermimpi tentu kita tahu apakah itu mimpinya menyeramkan ya, menakuti kita ya, mengkhawatirkan kita, maka itu digolongkan mimpi yang datang dari syaitan ya, atau mimpi dari bisikan hati ya. Ini anak-anak remaja misalnya mengingat si dia, terbawa mimpi, itu bisikan hati ya. Ya, itu bukan mimpi yang benar, bukan mimpi yang bisa menjadi ya satu yang benar. Atau ditakut-takut bertemu hantu di dalam mimpi, itu dari syaitan ya. Nah, adapun mimpi yang baik itu adalah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dianjurkan seseorang itu sebelum tidur berdoa ya, membaca ayat kursi, kemudian membaca Al-Fatihah, lalu membaca ya doa sebelum tidur. Ya, kalau bisa berwudu lebih baik lagi. Sehingga tidak
dijauhkan dari gangguan syaitan. Tentunya menjalankan sholat 5 waktu, tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Baik, selanjutnya dari takwil mimpi Imam Ibn Sirin ini, Syekh Ali Ahmad Ali At-Tahawi dalam pensyarahan takwil mimpi Imam Ibn Sirin menjelaskan ada takwil yang disampaikan oleh Imam Ibn Sirin itu bersifat kebalikan dari mimpi, ya. Misalnya orang mimpi tangisan, ya, ditakwilkan dengan jalan keluar dari permasalahan. Kemudian orang yang bermimpi tertawa ditakwilkan dengan kesedihan. Itu kebalikan dari mimpi itu, takwilnya kebalikannya gitu. Kemudian dua orang laki-laki berduel, berkelahi, serta matahari dan bulan berperang. Itu yang ditakwilkan dengan kemenangan pada pihak yang kalah dan kekalahan pada pihak yang menang. Ta'un ditakwilkan dengan perang, ya. Bermimpi ada wabah ta'un ditakwilkan oleh Imam Ibn Sirin sebagai akan terjadi peperangan. Mimpi terjadi peperangan itu ditakwilkan akan ada wabah, ya, akan ada wabah menimpa di suatu negeri, di negerinya. Ya, itu kayak kita pandemi ini COVID-19. Ya, mungkin sebelum ini terjadi ada yang bermimpi terjadi peperangan gitu. Kemudian ada orang yang bermimpi banjir, ya. Imam Ibn Sirin mentakwilkannya dengan musuh, dan musuh ditakwilkan dengan air bah, ya. Orang yang bermimpi banjir itu dalam mimpinya dia mendapatkan banjir, ya, itu ditakwilkan oleh Imam Ibn Sirin, itu dia akan mendapatkan musuh, ya. Kemudian mimpi memakan buah tin itu ditakwilkan dengan penyesalan, ya. Dan penyesalan ditakwilkan dengan, ya, memakan buah tin. Jadi Imam Ibn Sirin kadang mengambil takwil yang terbalik dari kejadian mimpi itu. Orang yang bermimpi mengalami kematian, tetapi kematiannya tidak menunjukkan suasana kematian seperti adanya tangisan, kuburan, kain kafan, yang ditakwilkan bahwa sebagian rumahnya akan roboh, ya. Itu ditakwilkan sebagian rumahnya akan roboh, atau, ya, jabatannya akan turun, atau kekuasaannya akan turun. Imam Ibn Sirin kadang menakwilkan mimpi yang terbalik. Saya mimpi menangis, ya, ditakwilkan dia akan bahagia, bukan menangis. Dia mimpi ketawa, ditakwilkan dia akan bersedih. Adapun takwil mimpi dengan menambah atau mengurangi, seperti menangis yang ditakwilkan dengan kebahagiaan, ya. Jadi ada takwil yang menambah atau mengurangi. Ya, Imam Ibn Sirin menjelaskan menurut Syekh Ali Ahmad Ali ini, jika tangisan disertai sesegukan, jadi tidak hanya tangisan tapi tangisannya itu ada sesegukannya, maka ditakwilkan dengan musibah, ya. Kalau mimpi tertawa ditakwilkan dengan kesedihan, ya, tadi itu yang di awal. Kalau ini ada tambahannya, misalnya, dan jika berupa senyuman, tertawanya kemudian dia ada senyuman, maka ditakwilkan dengan kebaikan, ya. Lalu jika seseorang bermimpi minyak mengalir ke wajah, maka ditakwilkan dengan kedukaan. Jika minyak melimpah di atas kepala seseorang, maka ditakwilkan bahwa dia akan mencari muka kepada pejabat, ya, menjilat. Minyak za'faran ditakwilkan dengan pujian yang baik. Jika minyak ini menimbulkan warna pada baju atau tubuh, maka takwilnya adalah penyakit dan kedukaan, ya. Pukulan itu ditakwilkan dengan pakaian. Jika dia dipukul dalam keadaan berbusana, maka takwilnya adalah celaan yang dilontarkan kepadanya dari orang lain dan tidak mungkin dia menepisnya. Barang siapa yang bermimpi bahwa tubuhnya berbulu, maka takwilnya adalah bahwa dia akan memperoleh perhiasan dan kebaikan. Dalam mimpi itu dia bermimpi badannya berbulu gitu. Ya, menurut Syekh Ali Ahmad Ali At-Tahawi
Ya, penjelasan dari Imam Ibnu Sirin itu ditakwilkan adalah orang itu akan memperoleh perhiasan dan kebaikan. Jika mimpi terbang dengan satu sayap, maka ditakwilkan adalah dia akan bepergian jauh dengan kekuasaannya, sejauh ketinggiannya dari bumi seperti yang dialaminya dalam mimpi. Barang siapa yang bermimpi tangannya terpotong padahal tidak, maka takwilnya ialah bahwa dia akan memperoleh manfaat dari saudara laki-lakinya atau anak laki-lakinya. Jika dia bermimpi bahwa tangannya berpisah dan jatuh, ya, maka takwilnya adalah musibah yang akan menimpa saudara laki-lakinya atau anak laki-lakinya. Jika orang sakit bermimpi bahwa dia benar-benar telah sehat, ya, dalam mimpinya dia lagi sakit tapi dalam mimpinya dia sudah sehat, namun tidak bisa berkata-kata, dia keluar rumah dan tidak bisa berkata-kata, tidak bisa bicara, maka Imam Ibnu Sirin mentakwilkan itu adalah dia akan mati, ya, orang yang sakit ini akan wafat nggak lama lagi. Namun jika dia dalam mimpi itu dia sudah sembuh lalu bisa berbicara dengan orang-orang, itu diartikan dia memang akan sembuh. Kadang-kadang mimpi ditakwilkan berdasarkan waktu mimpi, ya. Menunggang gajah ditakwilkan dengan perolehan sesuatu yang besar, ya. Ada orang bermimpi menunggang gajah, itu ditakwilkan dia akan memperoleh sesuatu yang besar, ya, tetapi manfaatnya sedikit, ya. Jika mimpinya itu terjadi pada siang hari, maka takwilnya adalah dia akan menceraikan istrinya dan dia akan mengalami keburukan yang disebabkan oleh istrinya. Syekh Ali Ahmad Ali At-Tahawi juga menjelaskan sedang waktu yang paling buruk adalah musim hujan, mimpi pada siang hari, ya, lebih akurat dari mimpi pada malam hari. Kadang-kadang mimpi berubah dari pokoknya disebabkan perbedaan perilaku manusia, pekerjaan, kedudukan seseorang dan agamanya, apakah dia orang yang soleh atau orang yang lalai, ya. Boleh jadi sebuah mimpi itu bagi seseorang merupakan rahmat, ya, tetapi bagi orang lain mungkin merupakan azab, ya, musibah. Di antara keajaiban mimpi adalah bahwa ada seseorang yang bermimpi mengalami musibah, ya, yang disusul dengan kebaikan. Ternyata musibah dan kebaikan yang dialaminya itu dalam mimpi benar-benar menimpanya dalam kehidupan nyata. Jika bermimpi memiliki dirham, maka dia benar-benar memperolehnya. Jika bermimpi memiliki kekuasaan misalnya atas wilayahnya, suatu wilayah, maka sungguh dia akan memilikinya atau akan menjadi berkuasa atau naik jabatan, gitu ya. Jika mimpi naik haji, maka dia pun akan berhaji, ya, maka benar-benar datang setelah dia terbangun, ya. Tak lama kemudian akan datang orang yang dalam mimpi itu, keluarganya atau saudaranya. Kadang-kadang anak kecil bermimpi memiliki sesuatu, ternyata sesuatu itu benar-benar dimiliki orang tuanya, gitu. Ya, seseorang budak bermimpi memiliki sesuatu, ternyata ia benar-benar menjadi milik tuannya. Dan seorang istri mimpi memiliki sesuatu, ternyata ia benar menjadi milik suaminya atau anggota keluarganya. Imam Ibnu Qutaibah berkata, seorang penakwil mimpi mesti memiliki sikap teguh terhadap takwil yang telah dikemukakannya, tidak ceroboh, tidak merasa enggan untuk mengatakan tidak tahu atas persoalan yang tidak diketahuinya, ya, atau kalau ditanya dia tidak tahu, cukup dia katakan wallahu a'lam bishawab, saya tidak tahu. Itu lebih baik daripada dia mencari-cari jawaban, mengarang-arang jawabannya atas takwil mimpi orang lain. Itu tidak baik dan itu tidak dibenarkan. Imam Ibnu Sirin merupakan tokoh dalam takwil mimpi, tetapi dia lebih sering tidak menakwilkan mimpi daripada menakwilkannya, ya. Walaupun beliau seorang yang ahli takwil mimpi, tapi tidak selalu pertanyaan tentang mimpi kepada beliau jawab, tidak selalu. Kadang-kadang beliau mengatakan wallahu a'lam bishawab, ya, dan menyuruh orang itu cukup bersangka baik kepada Allah. Kemudian ulama yang lain meriwayatkan kabar dari Abu Mikdam atau dari Qurrah bin Khalid. Dia berkata, aku pernah menghadiri majlis
Ibnu Sirin, dan ternyata dia hanya menakwilkan satu mimpi dari 40 pertanyaan mimpi yang ditanyakan kepadanya. Jadi 40 orang datang bertanya tentang takwil mimpi kepada Imam Ibnu Sirin, yang dia jawab hanya satu. 39-nya dia tidak jawab, ya. Dia hanya suruh orang itu bersabar dan bersangka baik kepada Allah. Ulama besar sekelas Imam Ibnu Sirin saja 39 yang tidak dia jawab dari 40, ya, cuma satu yang dia jawab. Selebihnya dia tidak jawab, dan dia katakan wallahu a'lam bishawab, hendaklah kamu bersabar dan bersangka baik kepada Allah. Ya, pahamilah perkataan orang yang mimpi, mintalah penjelasannya, kemudian arahkanlah kepada pokok mimpi. Jika menurutmu perkataannya itu benar dan menunjukkan kepada mereka makna yang konsisten, ya, satu sama lainnya berhubungan, ya, memiliki korelasi, maka takwilkanlah mimpi tersebut setelah memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah memberikan taufik untuk mentakwilkan mimpi itu dengan benar. Jika kamu mendapati bahwa mimpi tersebut mengandung dua makna yang bertentangan, ya, tentulah telitilah lebih dulu mimpi itu, manakah di antara kedua makna yang lebih kuat, ya, redaksionalnya atau yang paling dekat hubungannya dengan pokok utama dari mimpi itu. Maka yang paling kuat dan dekat inilah yang ditakwilkan. Itu pernyataan dari Imam Ibnu Qutaibah, ya, saran beliau tentang pentakwilan mimpi. Tapi janganlah memaksakan diri untuk menjawab takwil-takwil mimpi apabila Anda tidak mengetahuinya atau belum yakin tentang takwilnya. Ya, cukup mengatakan belum tahu atau tidak tahu, wallahu a'lam bishawab, dan mintalah orang itu bersabar dan bersangka baik kepada Allah. Apabila itu mimpi buruk, ya suruh lupakan, karena mimpi yang buruk itu datang dari syaitan dan tidak perlu menceritakannya kepada orang lain, ya, karena tidak akan mendapatkan mudarat kalau mimpi itu kita diamkan, ya, tidak perlu diceritakan kepada orang lain. Demikian, semoga pembahasan kali ini memberikan manfaat. Baik, kita akhiri kajian kita pada sesi ini. Kita lanjutkan pada episode yang berikutnya. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.